Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Di pertemuan ke-15 hari ini, kita akan belajar mengenai teknik pengujian dari perangkat lunak. Baik, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Adapun tujuan dari pembelajaran adalah mahasiswa mampu mengetahui teknik, metode, dan cara di dalam melakukan pengujian terhadap perangkat lunak yang sudah dibuat. Nah, di sini ada rencana pengujian. Ya, jadi ketika kita selesai merancang sebuah sistem informasi, kita harus bisa menentukan rencana uji. Ya, di mana rencana uji ini terdiri dari proses pengujian, deskripsi fase-fase utama dalam pengujian, pelacakan kebutuhan, semua kebutuhan user diuji secara individu, kemudian ada item yang diuji, menspesifikasikan komponen sistem yang diuji, penjadwalan testing, ada prosedur pencatatan hasil dan prosedur, kebutuhan akan hardware dan software, kendala-kendala, misalkan kekurangan staf, alat, waktu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada hubungan antara rencana pengujian dan juga proses pengembangan sistem. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, di sini ada kita menentukan spesifikasi kebutuhan, kita menentukan spesifikasi sistem, menentukan perancangan sistem, sampai menentukan detail perancangan. Ya, spesifikasi kebutuhan di sini kita membuat acceptance test plan. Jadi ada pengujian penerimaan dari sistem yang akan dibangun. Ya, acceptance test plan ini mencakup spesifikasi kebutuhan dan juga spesifikasi sistem. Ya. Nah, nanti keluarannya adalah berupa acceptance test. Sedangkan untuk spesifikasi sistem dan perancangan sistem, ini masuk ke sistem integration test plan. Ya, jadi integrasi tesnya yang mau kita lihat. Nah, ini nanti menghasilkan sistem integration test. Ya, sedangkan perancangan sistem dan detail perancangan ini akan masuk ke subsystem integration test plan. Nah, di sini akan masuk ke dalam subsystem integration testing. Ya, jadi tes-tes ini kita lihat terdiri dari berbagai pekerjaan yang ada di dalam desain sistem informasi. Dan yang terakhir ini detail perancangan. Ini masuk kegiatan modul dan unit code dan testing. Ini juga masuk ke subsystem integration. Ya, jadi yang pertama dikerjakan adalah subsystem integration testing. Ketika ini sudah selesai, sudah tidak ada hole, lubang, masalah, kendala, kemudian kita masuk ke sistem integration test. Ya, jadi kalau kita membangun aplikasi ini kan terdiri dari banyak modul ya. Sehingga ketika kita mau mengimplementasikan, ini harus kita integrasikan antar sub-subsystem. Ketika sistem ini sudah terintegrasi, baru kita akan lihat acceptance testnya sampai sejauh mana. Apakah user menerima atau tidak gitu ya terhadap aplikasi yang dibangun. Ya. Kemudian ada service ya. Jadi ketika pengujian ini sudah diterima, kita masuk kepada pelayanan. Nah, kemudian ada yang namanya proses testing. Ya, proses testing ini terdiri komponen testing, integration testing, dan juga user testing. Komponen testing ini terdiri dari unit testing, ada modul testing, ada subsystem testing, ada system testing, dan juga ada acceptance testing. Jadi ketika pengujian penerimaan ini tidak berhasil ya atau gagal diterima oleh user, maka dia akan kembali ke belakang. Ya ke sistem testing, kembali lagi ke subsystem testing,
kembali lagi ke modul testing, sampai dengan ke unit testing. Ya, jadi ini harus diperhatikan dengan baik proses testing yang ada. Ya, jadi kalau salahnya ada di modul, ya dia akan kembali ke unit testing. Ya, jadi ini adalah tahapan-tahapan dari proses pengujian. Nah, bagaimana dengan proses di defect testing? Ya, jadi kalau kita lihat defect testing ini ada test case, ya. Di sini adalah mendesain test case yang kita bangun. Kemudian ada prepare test data. Ya, jadi kita bikin test case. Ya, desain test case ini sudah berhasil. Kemudian kita akan masuk ke prepare test data. Nah, di prepare test data ini akan dilakukan testing terhadap data. Ya. Nah, data yang kita tes ini akan dilakukan paparan program. Ya, dengan data yang dites tadi. Ketika ini sudah dikerjakan, maka kita akan melihat apa? Lihat hasilnya atau test result. Kemudian membandingkan ke dalam test case yang kita sudah tentukan. Ya, apakah test result ini sudah sesuai? Ya, dengan sudah kita buat. Kalau sudah selesai, kita akan membuat test report. Ya, jadi di dalam proses pengujian, ini kita juga membutuhkan laporan ya. Jadi laporan ini akan sangat membantu di dalam kita melihat ya apakah sistem yang kita bangun ini sudah memenuhi kebutuhan user dan apakah sistem yang kita bangun ini sudah terlepas dari bug dan error. Nah, kemudian ada prioritas testing. Hanya tes yang lengkap yang dapat meyakinkan sistem terbebas dari kesalahan. Cuma memang hal ini sangat sulit dilakukan. Ya, karena tes yang lengkap ini butuh waktu yang sangat lama ya. Dan sumber daya, alat, dan lain sebagainya yang memang mumpuni. Kemudian ada prioritas. Ya, jadi kita bisa melakukan prioritas di mana dilakukan terhadap pengujian kemampuan sistem, bukan dari masing-masing komponennya. Kemudian ada pengujian untuk situasi yang tipikal lebih penting dibandingkan pengujian terhadap nilai batas atau nilai ambang. Nah, kemudian ada tes data dan kasus tes. Jadi apa sih perbedaannya antara tes data dan kasus tes? Tes data ini adalah input yang direncanakan digunakan oleh sistem. Sedangkan test case ini adalah input yang digunakan untuk menguji sistem dan memprediksi output dari input jika sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi. Ya, jadi adalah tes data ini harus kita siapkan terlebih dahulu. Ya, data-data ini sudah kita siapkan. Nah, kemudian kita bikin kasus tes ya untuk menguji sistem. Dan juga kita bisa memprediksi hasilnya seperti apa ketika sudah dioperasikan. Kemudian ada komponen testing. Komponen testing ini adalah pengujian komponen-komponen program. Ya, biasanya dilakukan oleh komponen developer, kecuali untuk sistem yang sifatnya kritis. Nah, komponen testing ini terdiri dari unit testing, digunakan untuk menguji setiap modul, untuk menjamin setiap modul menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, metode yang dilakukan bisa menggunakan black box testing maupun white box testing. Modul testing digunakan untuk mengecek apakah struktur kendali sudah memetakan kinerja keseluruhan modul secara cepat. Jadi metode yang umum digunakan ini black box testing dan white box testing. Ya. Nah, kemudian ada juga modul testing untuk melakukan proses checking nih terhadap struktur kendali untuk melihat apakah kinerja dari keseluruhan modul ini sudah tepat atau belum. Nah, kemudian ada yang namanya black box testing. Nah, ini kalau kita lihat ya, di black box testing ini
seperti kotak hitam ya. Artinya apa? Kalau kita masuk ke kotak hitam, kita kan nggak bisa melihat apa-apa ya. Yang kita bisa lihat adalah kita memasukkan, misalkan gitu ya, memasukkan input. Kita tidak bisa melihat proses di dalamnya, ya, karena tertutup, dan kita hanya bisa melihat output, ya. Jadi misalkan di sini ada input tes data. Nah, input ini bisa menyebabkan anomali ya, perilaku anomali di sistem. Kemudian ada proses dalam sistem. Kita bisa melihat nih, ya, output yang dikeluarkan ini apakah ada defect atau tidak. Ya, ini kalau menggunakan black box. Jadi kalau black box itu sebenarnya hanya melihat apakah input yang kita masukkan ini akan menghasilkan output yang sesuai dengan yang kita targetkan. Tapi kita tidak melihat proses di dalamnya secara lebih detail. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya black box testing ya. Kalau kita lihat ini terfokus pada apakah unit program ini memenuhi kebutuhan atau requirement yang disebutkan dalam spesifikasi. Nah, pada black box testing, cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. Jadi kalau kita lihat ya di sini ya, dia hanya menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul. Kemudian akan dilihat apakah hasil dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan. Jika ada unit yang tidak sesuai outputnya, maka untuk menyelesaikannya diteruskan pada pengujian yang kedua, yaitu white box testing. Ya, jadi langkah awal di dalam proses pengujian kita bisa menggunakan black box, tapi apabila ada unit yang memang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita akan masuk ke dalam white box testing. Karena tadi ya di black box itu kita tidak bisa melihat prosesnya. Ya, hanya yang bisa kita lihat secara kasat mata seperti input dan outputnya saja. Ya, untuk menguji sistemnya maka kita akan masuk ke white box testing. Nah, di black box ini berusaha menemukan kesalahan dalam kategori fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, adanya kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kemudian ada kesalahan kinerja, inisialisasi, dan juga kesalahan terminasi. Ya, ini adalah beberapa kesalahan yang bisa ditemukan gitu ya ketika kita menggunakan pengujian black box. Nah, kemudian kita masuk ke white box testing. Ya, di dalam white box testing, kalau kita lihat ya di sini ada tes, ini ada turunan dari tesnya. Kita bisa melihat ada komponen code-nya. Ya. Jadi tes data ini kita akan lihat ya code-code-nya tuh seperti apa gitu kan. Karena tadi ya di dalam white box testing ini kita akan melihat prosesnya. Ya. Jadi kita akan lihat turunan code dari tes data itu seperti apa. Karena tadi ya di black box testing ini tidak bisa menemukan kesalahan ya proses, sehingga mau tidak mau ini harus bisa dicari melalui pendekatan white box testing. Ya, ini jadi bisa menghasilkan tes output ya yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi ini dari tes data, nanti ini ada targetnya berupa tes output. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, white box testing ini adalah cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Jadi dia memang fokus pada
proses ya, pemrosesan yang ada di sistem atau kode-kode program yang ada. Jika ada modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan, pada baris-baris program, variabel dan parameter yang terlibat, ini akan dicek satu persatu. Kemudian akan diperbaiki dan dikompil ulang. Ya, jadi kalau dari black box hanya kita bisa melihat input dan output, tapi kalau white box ini akan lebih detail lagi. Kita sampai melihat dari struktur code-nya. Ya, lihat baris-baris program, lihat variabel, lihat parameter, ini semuanya akan dicek secara satu persatu dan apabila ada kesalahan, maka akan diperbaiki, kemudian dilakukan proses compiling ulang. Nah, kemudian ada pet testing. Ya, tujuannya meyakinkan bahwa himpunan test case akan menguji setiap pet pada suatu program paling sedikit satu kali. Ya, jadi di whitebook ini ada testing pet nih. Ya, jadi titik awal untuk pet testing adalah program flow graph yang menunjukkan node-node yang menyatakan program decision. Misalkan if then else condition. Dan busur menyatakan alur kontrol. Statement dengan condition adalah node-node dalam flow graph. Ya, jadi kalau kita membuat struktur kode, sebenarnya kita bisa interpretasi atau kita bisa memodelkan dalam bentuk flow graph. Dalam flow graph ini kan ada selalu decision ya yang digunakan. Dari decision ini nanti kita akan bisa membuat tadi alur kontrolnya seperti apa. Ya. Nah, decision ini misalkan penggunaan if, then, else, condition. Ya, kemudian kalau kita lihat statement-statement dengan condition, ini bisa dijadikan node-node dalam flow graph. Jadi, rancangan source code yang kita buat nanti akan kita implementasikan dalam bentuk flow graph untuk mencari pet testingnya. Nah, kemudian program flow graph. Nah, ini menggambarkan alur kontrol. Ya, setiap cabang ditunjukkan oleh pet yang terpisah dan loop ditunjukkan oleh rows looping kembali ke loop condition node. Nah, ini digunakan sebagai basis untuk menghitung cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity ini menyatakan jumlah tes untuk menguji kontrol statement, di mana cyclomatic complexity ini sama dengan jumlah edge, ya. Jumlah edge itu adalah garisnya, gitu ya. Nah, jumlah node ini tadi ya conditionnya. Jadi jumlah edge dikurang jumlah node plus 2, yaitu untuk mencari cyclomatic complexity. Nah, ini ada contoh program dari flow graph. Ya, jadi misalkan kita membuat sebuah source code. Ya, ini mungkin source code-nya masih sederhana ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa condition. Ada while bottom lebih kecil sama dengan top. Bottom lebih besar dari top. If element array mid sama dengan key. If element array mid lebih kecil daripada key. Nah, di sini ada binary search flow graph ya. Jadi sebenarnya node-node yang di sini ini adalah struktur kontrolnya. Ya. Nah, kita lihat ya di sini ini bisa terdiri dari beberapa pet ya. Jadi bisa ada pet 1 2 3 8 9. Ada lagi pet 1 2 3 4 5 7 ya. Kemudian ada lagi 1 2 3 4 6 7. Nah, dari 7 ini masih bisa masuk lagi ke sini. 7 2 bisa masuk lagi ke 8 9.
Ya, jadi di sini ada banyak pet yang bisa terbentuk ya. Seperti itu. 1, 2, 3, 4. Ya, misalkan seperti itu. Jadi ada beberapa pet yang bisa terbentuk dari program flow graph. Nah, ini juga bisa kita tambahkan tadi ya, tanda panah untuk melihat arah panahnya tuh masuk kemana sih, kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini 1, ini 2, kemudian 3 dan 4 ya. Nah, ini ada independent pet, ada 1, 2, 3, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 8, 9 ya. Jadi test case ini harus ditentukan sehingga semua pet tersebut bisa dieksekusi. Nah, kemudian ada partisi ekivalensi. Ya, jadi input data dan output hasil terdapat di kelas yang berbeda yang sesuai dengan kelas inputnya. Ya, jadi masing-masing kelas ekivalensi partition diprogres di mana program akan memproses anggota kelas-kelas tersebut secara ekivalen. Nah, test case ini dipilih dari masing-masing partisi. Nah, berikut adalah contoh partisi ekivalensi. Jadi misalkan di sini ada invalid input dan juga ada valid input dengan partisi yang sama, gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sistem. Kita akan melihat gitu ya, apakah outputnya ini berubah atau sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Nah, misalkan di sini ya ada partisi ekivalensi. Misalnya ada partisi sistem input dan output ke dalam ekivalensi set. Jika inputnya ini 5 digit integer antara 10.000 sampai dengan 99.999, ini ekivalensi partisinya adalah lebih kecil dari 10.000, antara 10.000 sampai 99.999, dan lebih besar dari 100.000 ya. Jadi ini akan dibagi menjadi beberapa partisi ya. Kemudian kita menentukan test case di batasan dari datasetnya ya. Jadi misalkan kita menentukan boundary-nya ya, batasannya di 0,0000, kemudian di 9999, kemudian di 10.000, di 99.000 dan 100.000 1 ya. Jadi kita mau melihat berdasarkan data yang terendah dan juga data yang lebih besar dari 100.000 ya, ini sesuai dengan input yang sudah kita tentukan. Nah, misalnya ada partisi ekivalensi sebagai berikut. Ya, 4 ini lebih kecil dari 4, 7 itu antara 4 dan 10, 11 ini more than 10 ya, lebih besar dari 11. Misalkan di sini ada number of input value ya. Jadi ada nilai untuk input ya. Kemudian ada input value misalkan 9999, oh berarti dia ada di bawah 10.000, less than 10.000. Nah, kemudian ada 50.000, oh berarti dia di antara 10.000 dan 99.999. Nah, kemudian misalkan ada 100.000, oh berarti dia lebih dari 99.999 ya. Ini kalau kita menggunakan partisi ekivalensi.
Nah, kemudian ada pengujian integrasi. Nah, pengujian integrasi ini pengujian kelompok komponen-komponen yang terintegrasi untuk membentuk subsistem ataupun sistem. Nah, ini biasanya dilakukan oleh tim penguji yang independen. Pengujian berdasarkan spesifikasi sistem, kemudian ada integration testing, ya terdiri dari serangkaian tes sebagai berikut. Ada uji coba interface, di mana uji coba setiap fungsi dari antarmuka. Kemudian ada uji coba skenario pengguna. Nah, ini kita memastikan setiap skenario ini berjalan dengan baik. Kemudian ada uji coba aliran data, di mana uji coba setiap proses dalam langkah per langkah. Kemudian ada uji coba sistem antarmuka. Nah, sini kita memastikan data mengalir antar proses, ya. Kemudian ada sistem testing, pengujian terhadap integrasi subsistem, yaitu ketergantungan antar subsistem. Jadi di integration testing ini, kalau kita lihat ya, ini semua adalah subsystem dari sebuah perancangan sistem informasi. Ada interface-nya, ada skenario-nya, ada aliran data, ya. Nah, ini harus kita lakukan proses pengujian secara terintegrasi. Ya, jadi ada pengujian terhadap subsistem, ya, untuk melihat keterhubungan antar subsystem di dalam sistem yang dibangun atau dikembangkan. Kemudian ada yang namanya user testing, ada yang namanya acceptance testing. Nah, acceptance testing ini pengujian terakhir sebelum sistem dipakai oleh user. Jadi ketika semua tes ini sudah lolos, baru kemudian kita masuk ke acceptance testing. Melibatkan pengujian dengan data dari pengguna sistem, bisa dikenal sebagai alpha test, beta test untuk software komersial, di mana pengujian dilakukan oleh potensial customer. Ya, jadi customer yang memang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan yang mumpuni, ini biasanya mereka disuruh mencoba ya. Kemudian dilihat apakah ada bug dan error. Nah, dari bug dan error ini nanti akan bisa diperbaiki oleh si pengembang sistem untuk bisa dirilis dalam bentuk software yang sebenarnya. Ya. Nah, kemudian ada fault, error, dan failures. Apa sih bedanya? Gitu ya. Kalau fault ini lebih kepada kesalahan dalam source code yang mungkin menimbulkan failure ketika code yang fault tersebut dijalankan. Ya, jadi fault ini kesalahan di source code-nya. Nah, ketika dijalankan akan menimbulkan failure. Ya. Nah, kemudian namanya error adalah kesalahan dalam logika yang mungkin menimbulkan failure ketika program sedang dijalankan. Ya, jadi kalau untuk error ini lebih ke kesalahan logik. Ya, harusnya misalkan belok ke kiri tapi dia belok ke kanan. Termasuk kesalahan logik. Ya. Tapi kalau fault itu adalah kesalahan source code ya. Misalkan setting parameter yang salah. Ya. Nah, kemudian ada failure. Failure ini apa sih? Output yang tidak benar atau tidak sesuai ketika sistem dijalankannya, ini disebut sebagai failure. Nah, ada fault, error, dan failure. Jadi kalau kita lihat ya, failure kelas ini ada transient, permanent, recoverable, unrecoverable, non-corrupting, dan corrupting. Apa bedanya? Kalau transient ini muncul untuk input tertentu, sedangkan permanen muncul untuk semua input. Recoverable ini sistem dapat memperbaiki secara otomatis. Unrecoverable ini sistem tidak dapat memperbaiki secara otomatis. Ya, jadi kayak di Windows ini ada yang memang dia bisa auto recovery, ada yang memang tidak bisa di auto recovery ya. Jadi ya, harus kita perbaiki secara manual. Nah, non-corrupting ini failure yang tidak merusak data, atau corrupting adalah failure yang merusak sistem data. Nah, ini adalah contoh dari fault, error, dan failure.
Nah, misalkan seharusnya not 6 adalah X sama dengan C dikali A plus 2 dikali B, ya. Not 6 ini adalah ini. Seharusnya C dikali A ditambah 2 dikali B. Ya, ini akan muncul Euler. Ya, Les Paul. Ya, jadi kalau kita executing pad 1, 2, 4, 5, 7, dan 8, ini tidak terjadi kesalahan, tidak terjadi fault, karena 6-nya tidak dieksekusi. Ya, karena kita mengeksekusinya tadi ya di sebelah kanan semua, tidak melewati not 6. Ya, atau ketika kita mau mengeksekusi 1, 2, 3, 5, 6, 8. Kenapa? Karena C-nya 0. Segala sesuatu yang dikalikan 0, maka hasilnya akan 0. Ya, tidak ada perubahan. Walaupun di sini ada kesalahan. Nah, yang perlu diperhatikan, ya, ketika kita mendefinisikan C di not 3 dan 4, ya, ini karena berakibat penilaian di not 6. Ya. Kenapa? Kita ketika mengeksekusi pad 1, 2, 4, 5, 6, dan 8, ini kita akan menemukan kesalahan. Ya. Tapi jika B tidak sama dengan 0, ya. Nah, ini tadi. Nanti kita akan bisa menemukan fault, error, dan failures dari contoh studi kasus yang berikut. Nah, kemudian ada kaidah umum pengujiannya. Dimulai dari pengujian tingkat komponen, menuju integrasi, kemudian ada titik yang berbeda, dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. Pengujian dilakukan oleh developer, dan untuk proyek yang besar ini bisa oleh tim independen. Nah, kemudian ada testing dan debugging ini sifatnya berbeda ya. Cuma apa? Nah, debugging ini pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Ya, seperti itu. Nah, kemudian strategi pengujiannya dimulai dari unit testing, ya, dari yang paling dalam terhadap source code hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Ya, jadi di sini ada unit testing, integration testing, ada validation testing, sistem testing gitu ya. Sampai secara keseluruhan di dalam proses pengujian. Nah, kemudian ada langkah-langkah pengujian. Ya, jadi kalau dilihat di sini dari testing direction pengarahannya, dari pengkodean ada unit testingnya, ada design integration testing, sampai dengan requirement ya, high order testing. Ini ada software testing step ya, atau tahapan dari pengujian perangkat lunak. Nah, ini ada unit testing, jadi kalau kita lihat ya, interface, local data structure, boundary condition, independent path, error handling path. Ini dilakukan proses pengujian untuk tiap-tiap unit testing. Nah, ini ada integration testing. Ya, sifatnya adalah top down, jadi dari atas ke bawah ya.
top-down integration. M1, M3, M7, M2, M5, M6, M8, ya sampai dengan M4. Dia akan dilihat ya apakah masing-masing saling terintegrasi atau tidak. Nah, ada lagi bottom up. Nah, kalau dia dari bawah dulu, ya, pengujiannya dari bawah. Kalau ini sudah selesai, baru naik ke tingkat atau level yang lebih tinggi sampai semuanya sudah selesai dikerjakan. Ya, pilihan bottom up maupun top down ini disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ada pengujiannya, ada regression testing. Ini untuk melakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. Ya, pengujiannya ada smoke testing, ini test daily untuk proyek jenis kritis. Ya, jadi smoke testing ini untuk proyek-proyek yang memang memiliki waktu-waktu kritis ya. Ada orang yang membuat aplikasi ini dalam waktu yang sesingkat mungkin. Ya, seperti itu. Kemudian validasi testing. Ini disebut sukses jika perangkat lunak dapat diterima oleh customer ya berdasarkan dokumen SKPL. SKPL ini kalau kita belajar RPL ini sudah dipelajari ya. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ini untuk didokumentasi. Kemudian ada juga alpha test yang ini dilakukan oleh tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Kemudian ada beta test. Nah, ini dilakukan oleh tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tidak terkendali. Ya, jadi kalau beta ini lingkungannya tidak terkendali, tapi kalau alpha ini memang dibuat situasi dan kondisi yang memang kondusif. Ya. Nah, kemudian menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Ya, ini adalah untuk pengujian sistem. Ada recovery testing. Bagaimana recovery-nya nih jika sistem gagal? Ada security system testing. Bila terjadi serang bagaimana ya? Kemudian stress testing nih. Apabila frekuensi dan volume pekerjaan ini sangat banyak dan sangat besar. Kemudian ada performa testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Jadi kalau kita lihat ya sama seperti kalau kalian sedang mengisi KRS ya. Kenapa KRS itu dibuat bertahap pengisiannya? Bayangkan ya, satu fakultas saja ada 1.000 mahasiswa. Kalian gabung dengan banyaknya fakultas yang ada, ya istilahnya kalau satu pintu sebenarnya sebesar itu, tapi yang mau masuk banyak sekali, maka akan terjadi masalah, sehingga harus ada progres atau pembagian waktu ya, agar pelayanan juga lebih baik. Nah, ada debugging. Debugging ini adalah memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing ya yang sukses. Nah, kaidah dasar sebelum debug ini kita akan cari ya apakah penyebab bug ini dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain. Kemudian apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kali? Ya, jadi ini beberapa poin yang perlu diperhatikan gitu ya ketika kita akan melakukan atau melaksanakan proses debugging. Seperti itu. Dan ini ada kaidah-kaidah yang memang harus diperhatikan ya ketika kita melakukan proses debugging. Oke, baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mengenai pengujian sistem ini bisa memberikan pemahaman, membuka wawasan untuk kalian bisa mengerjakan ujian sistem di dalam perancangan sebuah sistem informasi. Baik, pertemuan pada hari ini saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.